kecuali orang-orang yang suci. Yang menyentuh istri diulang lagi Ustaz. Udah kan udah. Kenapa ini diulang lagi? Ada pertanyaan? Iya, kalau pas itu Kan udah kemarin. Yang lain belum. Oh, yang lainnya. yang lainnya dia Hah? Udah. Lain nggak adil. Makanya mazhab Imam Syafi'i kalau menyentuh istri batal wudunya kan itu. Seperti itu. Walaupun tanpa ada nafsu. Iya, Bapak iya batal. kalau dibuka langsung nanti nafas. Iya, mazhab Imam Syafi'i itu yang sakit hati-hati sekarang. Jangan, itu mah mazhab lain. Jangan bicaranya tuh harus ini, kita bicara kita sekarang, jangan bicara. Kalau bicara fikih itu bicara hal itu artinya bicara yang sedang kita pakai sekarang. Jangan berpikir digabungkan, oh sana bagaimana, itu mah nanti kalau pergi haji gitu. Jangan gitu kalau bicara fikih. Iya, kalau bicara fikih itu jangan bicara sesuatu hal yang memang kita tidak kerjakan. Sekali lagi kita ngaji untuk kita amalkan. Itu bukan jadi wawasan doang gitu. Bukan jadi wawasan doang. Kalau jadi wawasan ntar juga lupa lagi, besok juga lupa lagi. Itu setan yang begitu. Setan yang bicara fikih itu begitu. Saya kalau ngajar fikih itu udah yang nanya, Pak Ustadz bagaimana hukumnya kalau sholat di bulan? Gak usah dijawab itu mah. Gak usah dijawab itu. Iya, banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang kadang cuma di pikiran dia doang ada gitu. Dalam kenyataannya itu belum tentu juga dilaksanakan oleh dia gitu. Belum tentu dibutuhkan gitu. Seperti itu. Pertanyaan itu. Makanya yang kayak gitu tuh itu yang Rasulullah yang Allah cela dalam kitab Al-Qur'an itu tentang orang Bani Israel itu. Seperti itu. Jadi mikirin yang jauh, yang deket aja nggak dikerjain gitu. Jadi hanya beragama sebagai wawasan, jangan. Jadi kerjakan saja yang kita lakukan sekarang ini. Ya, bertanya tentang permasalahan yang sedang kita jalani, itu aja. Gitu. Karena masalah kita banyak gitu, masalah kita banyak. Ya, masalah sholat kita banyak gitu. Sholat kita tuh banyak. Wudu kita aja nggak khusyuk makanya. Man lam yakhsha fi wudu'ihim lam yakhsha fi sholati. Kalau wudunya nggak khusyuk, sholatnya juga nggak khusyuk. Maka bagaimana cara menghadirkan pada saat wudu itu khusyuk? Makanya kita hafalin tadi tuh Pak Juroji udah hafal tuh, alhamdulillah. Pada saat kita berwudu, pada saat kita ingin sholat, maka hadirkan dalam hati kita, ya Allah saya ingin bertobat kepadamu ya Allah. Ya Allah saya ingin menghadap kepadamu minta ampunanmu ya Allah. Pada saat itu air ngucur kena tangan kita ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Allahumma gfirli dzambi. Minta ampun, hati kita minta ampun kepada hati kita, tangan saya pun banyak dosa. Semua tuh apa yang kita lakukan tuh dosa ya Allah. Gitu. Semua lubang di dalam semua lubang ya kecuali dubur, ya, yang ada pada badan kita pada saat wudu basah semuanya, betul kan? Ya. Semua lubang, mulut kita, hidung kita, telinga kita, kan gitu, mata kita, semua basah tuh semua tuh. Gitu. Yang kotor Sampoin dulu jangan. Iya. Kebanyakan kan gitu Ustaz. Apaan tuh? Langsung sampoan. Itu mah mandi besar yang wudu. Iya. Tapi udah dibahas kemarin ya. Karena dibahas kemarin. Iya, kemarin kita bahas itu ya. Iya, kemarin kita bahas itu ya. Mandi junub. Oh, mandi junub. Iya. Kakinya banyak lubang. Iya, pada saat 9. pada saat wudu. 2, 4, 2. Di bawah 2. Bawah 2. 9 total lubang. 2 depan belakang. Banyak. Boleh 1. 1, 2, 3, 4, tambah 1, jadi 9. Putih. Betul nggak ada lubang. Dia lubang dia. Dulunya berlubang karena makannya dari situ.
pada saat lahir ke muka bumi putus, tutup, digunting terus diikat. Nah, Kalau kalau dia nggak diikat. Astagfirullah. Oke, lanjut. 9. Sebab-sebab tayamum ya. Ya. Jadi tayamum itu sebabnya kita bahas sebab tayamum. Yang pertama, tidak adanya air. Kita berada pada gurun pasir. Gurun pasir nggak ada air. Ya. Ada air juga buat minum, tapi nggak dibahas di sini. Harus Nggak ada air, benar-benar nggak ada air. Benar-benar nggak ada air sama sekali, kita tidak bukan air, maka kita tayamum dengan debu yang ada di tempat kita berpijak, gitu ya. Satu. Kemudian sakit seperti apa yang boleh tayamum? Nggak semua sakit boleh. Sakit gigi boleh nggak tayamum? Nggak boleh. Sakit stroke boleh nggak tayamum? Boleh, nggak bisa itu. ada air. Masih ada air ya. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Sakit yang boleh tayamum itu adalah sakit apabila dia kena air bertambah sakitnya, Kebeler. tambah berat sakitnya, Kebeler. bertambah sakitnya sehingga menyebabkan kematian, dikhawatirkan. Ini Pak, yang seperti itu dibantu, dia sendiri memang nggak bisa, tapi dibantu sama keluarganya. Nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Jadi pakai itu nanti. Makanya kita perlu praktek deh. Nanti Kalau ada semprotan, kita praktek aja besok dah. Jadi Nanti pakai itu Pak, pakai semprotan itu. Jadi itu pakai air, tapi si orangnya mungkin kan misalkan nggak bisa apa-apa, tangannya kan disemprot-semprotin kayak gitu. Iya. Dibantu maksudnya. Nanti kita praktek Pak ke depan kalau bisa. Kita praktek bagaimana kalau orang yang sakit itu dia tetap wajib berwudu, dia nggak boleh diharamkan tayamum. Contoh stroke tetap dia harus berwudu, nggak boleh tayamum. Gitu ya, harus tetap berwudu. Ya, dia harus berwudu dengan bantuan dari orang yang sehat. Kalau dia tidak bisa berwudu, maka dibantu oleh orang yang sehat, itu anaknya. Pakai semprotan bisa Ustaz ya. Semprotan burung. Jangan. Saya tuh praktek kemarin ya, daurah janais itu ada 4 tahapan saya kalau bikin daurah janais itu. Yang pertama adalah pada saat orang itu sakit keras dan pada saat sakaratul maut. Kemudian setelah meninggalnya dia itu fikih janais yang pertama itu bagaimana lagi sakit keras, apa yang dibaca, apa yang dipersiapkan, bagaimana posisinya, duduknya dan sebagainya, bagaimana dia tayamum kalau memang tayamum, bagaimana dia wudu kalau dia wudu, begitu, seperti itu. Kemudian pada saat dia sakaratul maut, apa yang harus dilakukan oleh orang sekitarnya, apa yang harus dilakukan oleh dia, itu perlu belajar yang kayak gitu karena kita pasti melewati itu, ya kan? Pasti melewati kan kita kan pasti kan. Kemarin saya ngajarin itu belajar kita sama-sama, praktek langsung gitu. Nah, kita nanti praktek deh bagaimana nanti kalau kita wudu dan mewudukan, tayamum dan mentayamumkan, ya. Mandiin sih. Ini kembali ke tayamum itu yang itu termasuk hadas besar, hadas kecil. Iya, Dengan tayamum. bisa dengan tayamum, bisa. Bisa. Hadas besar bisa. Kondisinya tidak ada air. Sakit kalau dia kena air dia tambah berat sakitnya, gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga butuh kepada air karena itu Islam tuh ya. Islam itu khairukum anfa'uhum li ghairi. Sebaik-baik kalian adalah yang memberikan manfaat kepada selain daripada dirinya. Itu Islam tuh yang ketiga. Butuh kepada air karena hausnya hewan yang dimuliakan. Hewan saja bisa menyebabkan kita tayamum kalau memang airnya ini cuma segini aja nih dan ada hewan yang perlu dikasih minum, maka haram kita tuh gunakan untuk wudu, gunakan untuk hewan. Ini hewan lagi di pohon ditembak malah zolim untuk orang Pak. Itu zolim itu jangan dipikir nggak berdosa, itu berdosa Pak. Hobinya berdosa itu. Hewan lagi di pohon Berburu itu dosa. Lagi pacar. Berburu untuk tidak dimakan dosa. Harus dimakan.
harus atas dasar kebutuhan. Kalau cuma sekedar ingin membunuh saja itu orang yang zalim. Nanti di yaumul kiamah dia akan menuntut dia hewan itu. Ya Allah, saya dibunuh kemudian saya dibuang ya Allah. Gitu. Itu kalau dipelihara sekarang hobi juga ya memelihara. Yang melihara tetap harus dijaga tapi kasih makan. Makro juga sih. Ya, harus kasih makan. Tapi kalau dikurung kemudian nggak kasih makan zalim. Gitu. Harus kasih makan. Harus dikawinin. Emangnya enak di penjara nggak dikawinin sendirian lagi melongo di penjara. Kalau ketupai kan dia Hah? hamak tuh Pak. Kalau Iya. kita bunuh bagaimana? Ya kan ada perhitungannya. Nah, jadi kalau sesuatu hal yang membahayakan itu boleh dibunuh. Gitu. Membahayakan. Dulu saya bunuh kucing Ustaz, tapi saya anggap tuh hama, makanin ayam sehari Jadi saya bukan bunuh kucing, bunuh ngilangin hama gitu niatnya. Kucingnya dikasih makan ya. Kasih racun ya. Tembak. Dia lagi ngobrol update, ayam tembak. Lihat. Sambil nafsu marah. Kayak kemarin Pak di Bandung angkatan TNI ya kena sanksi dia. Menembak Kucing. Nembaknya banyak. 6. Sengaja. Iya. Jadi hobi aja. Membunuh. Kalau itu mau kucing jalan-jalan, kalau kita mah Kucing di jalan gitu tembak. Iya, kucing di jalan ditembak. Dia bilang untuk Alasan. menghilangin hama. Waduh. Iya. Langsung dapat sanksi dia. Iya. Iya. Makanya semua atas dasar alasannya apa gitu. Hama bener nggak dia jadi hama gitu, seperti itu. Sebetulnya kalau tidak dibunuh bisa nggak gitu kan gitu ya. Kalau tidak dibunuh bisa nggak caranya? Dibuang misalkan ke tempat yang lain gitu seperti itu. Atau memang kita miara ayamnya sembarangan gitu. oh, dikurung itu kucing naik lewat udah dimasukin karung, dibuang jauh. Ada lagi dah. Berarti kucingnya lapar itu. Minta bagian. Jadi luar aja bangke banyak, emang dasar kucing. Kucing nggak punya otak ya. Oke. Luar bangke banyak. Jadi itu tadi ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu. Jadi kalau ada hewan saja, ada kan kisah pelacur yang masuk surga dikarenakan memberikan minum kepada seekor anjing. Gitu. Padahal ini anjing tidak termasuk hewan yang dimuliakan. Jadi hewan yang dimuliakan di sini. Jadi memberikan makanan, memberikan minuman kepada hewan yang kehausan. Kepada hewan siapa? Hewan yang dimuliakan. Ya. Hayawanin muhtaram. Ya, ada berapa? Ada 6 sini. Hayawan muhtaram itu dijelaskan di sini yang tidak termasuk ya. Jadi sesuatu yang tidak dimuliakan itu ada hewannya itu ada beberapa. Ada 6. Pertama, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu tidak termasuk berhak dimuliakan. Mereka tidak dimuliakan. Mereka berhak dibunuh. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, orang yang meninggalkan sholat penggal lehernya. Ya. Mantarkus sholah muta'ammidan. Radikal. Barang siapa. Mazhab Syafi'i. Itu yang radikal. Tetapi masih disolatkan muslim. Sementara Imam Ahmad bin Hambal, orang yang meninggalkan salat penggal lehernya buang, dia bukan muslim lagi, kafir. Itu mazhab Imam Ahmad. Gitu. Siapa yang berhak melakukan itu? Pemerintah. Karena dalam mazhab Imam Ahmad, mantarkus shalah faqad kafaro. Ya, barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Benar Pak. Jadi sholat jangan main-main ini. Jangan main-main dengan sholat. Heran kalau ada dai ngakunya ustadz, ya duat gitu ya. Sholat subuhnya jam 6 terus tiap hari. Ini hati-hati nih. Hati-hati jangan ngaji dengan orang yang kayak gitu. Jangan ngaji dengan orang yang kayak gitu. Ya, harusnya dia bangun jam 4, setengah 4, jam 3 dia bangun. Ya, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah gitu. Jangan sholat subuhnya kesiangan terus. Aktivis dakwah sholat subuh kesiangan. Ini bukan aktivis dakwah ilallah nih. Iya. Aktivis dakwah ila tawagid. Ya. Dia menyembah bukan Allah itu. Zohirnya saja menyembah Allah, tapi kok sholat aja nggak dijaga sama dia. Hati-hati kayak gitu. Tertipu. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu tidak dimuliakan. Ya. Artinya apa? Dia berhak dibunuh. Dalam mazhab Imam Syafi'i dia masih muslim tapi. Ya, coba kita baca kitab.
Fathul Mu'in misalnya. Kalau ini kan bahasanya begini ya, kitab Fathul Mu'in, kitab Fiqh Nasihat Sabik gitu ya. Seperti itu penjelasannya gitu ya. Kemudian yang kedua, orang yang zina muhson. Orang yang zina muhson itu dia dimuliakan. Dia dibunuh dengan cara apa? Dirajam. Muhson itu artinya dia sudah menikah, kemudian dia berzina. Berzina bukan selingkuh, berzina. Beda berzina dengan selingkuh. Berzina. Jangan main-main ngaji ini. Berzina. Nanti maknanya tadi penjelasan saya jadi beda nanti maksudnya. Berzina. Udah zina. Bukan selingkuh, zina. Kalau bahasa selingkuh zaman sekarang Selingkuh itu seling diselepresetin menghina Islam itu masalahnya. Bahasa selingkuh itu. Jadi orang mau menikah lagi, selingkuh loh gitu. Padahal itu sunnah Rasul. Gitu. Padahal itu sunnah Rasul, tapi dikatakan oh tuh selingkuh dia. Gitu. Hati-hati dengan kata itu. Hati-hati. Zina itu sangat diharamkan dalam Islam. Tapi poligami itu solusi dalam Islam. Tapi orang-orang yang tidak suka dengan poligami mengatakan selingkuh. Ya. Pelakor. Ya. Istri keduanya dibilang pelakor. Jelek sekali gitu kan, seperti itu. Padahal itu solusi dalam Islam. Pertama, kenapa? Solusinya kenapa? Pertama, misalkan istri pertamanya sakit. Yang kedua, istri pertamanya tidak memiliki rahim yang sehat, sehingga tidak mampu melahirkan, gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak daripada pria. solusi Udah tua ini, minta kawin lagi nih. Untuk istrinya udah tua. Awas ya tak bilang istrimu ya. Udah tahu ya kan? yang apa maksudnya udah tua biar ada yang bantu masak. Gitu. Bagus gitu ya. Udah sama-sama tua. Cari yang muda. Gitu, hati-hati dengan saya bahasa selingkuh itu sering saya pahami, saya dengar tuh begitu di media-media sosial gitu. Jadi istri keduanya pakai jilbab rapi, agamanya bagus gitu ya, tapi dituduh pelakor. Ya. Padahal prosesnya benar. Dia istri kedua dari seorang laki-laki yang soleh gitu. Tapi istri pertamanya nggak nerima, keluarga istri pertamanya nggak nerima, gerebek itu istri pertamanya, wah rame, pelakor sebutnya. Jeleknya dia tuh dituduh yang istri yang kedua ini, begitu. Hati-hati jadi bahasa selingkuh itu jangan sampai dipelintir untuk menghina Islam, gitu. Untuk menghina Islam. Jadi untuk menghindari itu harus terbuka ya, artinya Caranya, terbuka, nggak ada siri-siri seperti itu gimana? semua dalam Islam kan istilah siri itu kan di kita aja, karena tidak ada catatannya kan di kita nih, lingkungan kita kan yang namanya nikah siri itu kan nikah yang tanpa ada catatan negara itu doang. Sementara kalau memang nikah benar kan ada saksi, ada wali, ada Iya, sama nikah siri juga ada. Cuma nggak dicatat aja. Iya. maksudnya biar nggak menimbulkan yang lain kan, kalau walaupun mau nikah satu, kedua, ketiga ada saudara yang tahu, bahkan istri juga harus tahu juga. Iya, Iya. iya itu walaupun nikah siri. Kalau prosesnya benar berarti nggak ada nggak ridho. Istri udah membolehkan, Iya. tua anak semua Iya. kasih tahu nih bapak mau nikah lagi nih, ini bahkan dikenalin 1001. kalau diam-diam nggak izin segala macam ya nggak Bisa terjadi yang itu kan, kayak Pak Roji. Tapi dia mah udah biasa nembak sih, jeder gitu, mati kucing. Insya Allah kalau terbuka semua tahu aman lah ya. Nggak juga, Oh, nggak juga. karena setan nggak pernah tinggal diam. Dia akan ngomporin tuh keluarganya dari istri pertama dan lain sebagainya gitu ya, seperti itu. Istri pertamanya udah nerima gitu, tapi kakaknya, adiknya, bapaknya Sampai di hati pun enggak. itu yang berat, yang dikomporin tuh gitu. Akhirnya Tapi kebanyakan tuh kalau orang nikah siri itu dia untuk menghilangin jin ya.
dia kan menikah siri tanpa setahu keluarga, Oh. lagi istri kan, Iya. itu sah juga kan? Sah, sah, Itu sah, Islam sah. Jadi penting ijab kabul itu dia. Betul, boleh aja Pak gitu Pak. Tapi efek resikonya kalau sampai ketahuan, Ya, iya. Iya. Urusan ini kan masalah urusan hukum tadi. Tapi rata-rata begitu Pak. kalau begitu ya. Nikah siri itu orang tanpa setahu keluarga. Nah ini yang Itu untuk menghilangkan yang jiwa. harus dikampanyekan semua harus tahu. Harus dikampanyekan ya benar. Prosesnya benar harusnya. Benar. Ya prosesnya harus benar. Ini masalah hukum Orang di tadi. dalam sendiri, Islam sendiri maupun di luarnya. Iya betul. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Ya baik masalah pribadi saya nih gitu kan nggak cukup dengan satu istri misalkan. Gitu. Seperti itu. Oke ini kok jadi bahas ke situ sih? Orang Cina muson nih. Ini gara-gara kamu selingkuh sih nih. Nah, hati-hati yang terpendam. Orang yang tidak dimuliakan Iya, Zina Muhson. Zina Muhson diapain tuh? Dirajam. dirajam. Dirajam itu dipendam lehernya sampai dengan segini, kemudian disambit pakai batu sampai meninggal. Gini katanya saya. Jadi berarti ada yang zina Kepala doang. muson, ada yang tidak muson. Ah, Wero Muhson namanya. Kalau yang bujangan artinya beda dengan Tidak, dia di beda, enggak sampai mati dia. Enggak dirajam. kita udah nikah ya. Oh, kita nih kalau berzina Muhson. Gitu. Hati-hati. Kemudian orang yang murtad dalam agama, dia pindah masuk agama lain. Ya. Kemudian kafir harbi, kafir yang memerangi Islam. Kafir itu terbagi macam-macam. Ya, ada kafir zimmi, kafir yang ada ikatan kafir zimmi itu di pemerintahan Islam seperti di Arab Saudi, Afghanistan, Taliban itu ya penguasanya penguasa Islam dan di dalamnya ada kafir. Tapi kafirnya tidak memerangi. Kafir yang berada dalam penguasaan umat Islam itu kafir zimmi namanya. Nah, haram menyakiti mereka. Wajib menjaga kehormatan mereka. Wajib menjaga tempat ibadah mereka. Wajib hukumnya. Gitu. Barang siapa yang menyakiti mereka kata Rasul falaisa minni, bukan umatku kata Rasul. Ingat itu. Nah, kita di Indonesia bukan seperti itu. Kita orang kafir yang mengadakan ikatan perjanjian. Indonesia itu. Ada kafir, ada Kristen, ada Hindu. Kita dengan orang kafir, mereka bukan kafir zimmi, mereka yang mengikat perjanjian dengan kita, damai. Ya, dengan konsensus kebersamaan itu Pancasila. Ya, ada 5 agama yang diakui di Indonesia, ini, gitu kan? Semua bebas beragama, tidak boleh mendakwahi orang yang sudah beragama kan gitu. Itu perjanjian-perjanjian harus dijaga gitu. Kalau perjanjian itu dilingkari maka bisa jadi perang gitu. Oke, kemudian yang dimaksud dengan hewan yang tidak dimuliakan ini 2 di sini. Anjing buas sama babi hutan. Gitu ya. Maka dia boleh dibunuh. Ya, anjing buas sebenarnya. Dan babi hutan gitu. Berarti yang berburu-buru yang di TV itu yang orang nembakin babi itu. Iya, boleh. Babi hutan. Kan beda. Cereng. Jadi sama. Kalau yang dipelihara Beda babi. Tapi macamnya sama. beda. Kalau celeng itu sebutan buat babi yang Najisnya sama. Ribut mulu nih. Wis cukup ya. Cukup ya tentang sebab-sebab tayamum ya, dipahami ya. Jadi kalau sakit stroke nggak boleh dia tayamum. Gitu ya. Diwuduin. Ya. Termasuk juga saya meyakini kalau di pesawat nggak boleh tayamum. Bawa ini aja Ustaz ya. Bawa spray. Bawa itu Pak, air saya ngajarin wudhu itu bawa bapak dengan semprotan itu semprotan yang segini Pak, yang hand sanitizer itu segini, cuma segini nih, itu bisa 3 orang, air segini aja nih, cat gitu, itu bisa 3 orang wudhu dengan itu, airnya kurang dari ini, nggak lebih daripada ini bisa buat wudhu 3 orang, ini. Ini berarti sebetulnya ini termasuk air yang Suci mensucikan. Iya, suci mensucikan. Oke, cukup ya. termasuk buat tulis kalau aktivis seperti itu. Dipakai kalau buat situ pakai. Yang lain
Oke, kita masuk syarat-syarat tayamum ya. Kita masuk ke itu apa langsung ke ini sholat ya? Sholat dulu. Hah? Sholat dulu. Tayamum nanti aja ya. Sholat dulu. Masih banyak air. Iya. Sholat. Ya, arkanus sholah ya, rukun sholat ya. Kalau itu sholat ya. Rukun sholat itu ada 17. Yang pertama niat, arkanus sholah sab'ata asyroh. Al-awwalu an-niyah. Ya. Halaman 15. Nanti kita ulang lagi untuk itunya di kesempatan yang lain kalau memang ada waktu kita bahas tentang tentang tayamum, tentang lain sebagainya, ya. Karena memang kita bicara kebutuhan sekarang ini sholat ya. Waktunya udah habis nih ya. Iya. Tuh, dikit lagi. Ya, rekaman itu udah hampir 1 jam nih. Dad. Ya, arkanus sholat yang pertama niat, ya. Nah, niat itu tempatnya di mana? Di hati, ya. Mahaluhan niyah fil qalbi, ya. Kemudian kita bahas niat sini, ada halaman 16. Ya, niat sholat. Niat sholat itu ada 3 tingkatan. Ya, halaman 16. Apabila sholatnya sholat yang wajib, maka wajib ada tujuan berbuat, qasdul fi'li. Ya, kalau sholat zuhur maka zuhur. Ya, sebutkan zuhurnya. Ya, dalam hati gitu ya. Niat sholat zuhur gitu, seperti itu. Iya. Kalau zuhur gitu ya. Menegaskan dengan ditainkan dengan misalkan arba'a raka'atin seperti itu, 4 rakaat fardu lillahi ta'ala seperti itu ya, tapi kalau sholat sunnah ya ada sunnah muakkad yang kedua nih, sunnah muakkad ya. Waktu apabila sholat sunnah muakkad di waktu-waktu sholat sunnah yang ada sebabnya, maka wajib ada tujuan qasdul fi'linya. Sholat sunnah apa gitu ya. Oh, saya sholat sunnah ba'da maghrib, ba'da isya gitu, seperti itu. Sebutkan dalam hati itu seperti itu, karena sholat sunnah ba'da isya banyak gitu. Nah, kalau sunnah muakkad sebutkan ya kan, ba'da isya kan sunnah muakkad itu ya. Iya, ba'da isya rakaataini ya, seperti itu. Kemudian kalau sunnah-sunnah yang mutlak maka wajib hanya tujuan berbuat saja ya. Ya, saya sholat sunnah 2 rakaat lillahi ta'ala gitu. Seperti itu sunnah. Jadi sholat mutlak itu bukan disebutkan saya sholat mutlak 2 rakaat, enggak. Saya sholat sunnah 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholatnya sholat apa? Enggak pun disebutkan. Saya sholat sunnah 2 rakaat ta'ala. Kalau witir mutlak sholat sunnah muakkad apa yang muakkad? Sholat witir. Hah? Pakai mikir kok. Hah? Muakkad. Iya, muakkad. Rasul perintahkan sholatlah walaupun serokaat. Salat di witir bisa 1 rakaat. Iya kan? Iya, paling minimal. Gitu ya. Itu tingkatan sholat. Oke, yang kedua ya. Imam kapan waktunya pada saat sholat niat itu dilakukan? Kalau mazhab Imam Syafi'i itu pada saat kita berdiri, hadirkan hati, kemudian posisi sholat, posisi mau mengangkat tangan, di situ niatnya. Mazhab Imam Syafi'i. Jadi posisi berdirinya ini yang kedua nih. Posisi berdirinya juga harus benar ya, berdiri jangan salah-salah. Jadi posisi berdiri kita berdiri udah siap sholat gitu ya, seperti itu. Jadi hati niat pasang niat gitu. Seperti itu. Kemudian angkat tangannya, Allahu Akbar, seperti itu, gitu ya. Kemudian membaca takbir permulaan. Sekarang kita baca takbirnya di halaman yang halaman 17. Surutu takbiratul ihram.
takbir. Jangan sampai kita salah takbir, ya. Makanya perlu belajar makhraj. Takbir salah nggak sah, karena takbir itu adalah rukun dalam sholat, ya. Membaca takbir, ya. Rukun harus dibaca dengan benar, ya. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Yang pertama, takbir harus dilakukan ketika sedang berdiri pada saat sholat fardu. Jadi saat sholat fardu, berdiri adalah rukun di dalam sholat. Tidak sah sholat seseorang sholat fardu dalam keadaan duduk pada saat dia mampu berdiri. Kecuali dia tidak mampu berdiri, boleh dia duduk. Tapi pada saat dia mampu berdiri, lagi males sih, mau duduk aja, nggak boleh, nggak sah sholatnya. Harus berdiri, wajib, rukun. Jadi takbiratul ihram harus dalam kondisi berdiri. Kemudian takbir harus pakai bahasa Arab. Ya, Allahu Akbar. Ya, pakai bahasa Indonesia kan sama juga, yang penting maknanya sama. Allah Maha Besar gitu, misalkan nggak boleh, nggak sah. Ya. Oke, kemudian takbir harus pakai lafaz jalalah, Allah. Ya, kalau tetangga kita agama lain nggak pakai lafaz jalalah, dia Allah, gitu ya. Bukan Allahu Akbar, ya, tapi Allahu Akbar. Kita nggak bisa baca Quran pakai bahasa Indonesia, tulisannya Allah, gitu. Jangan baca Allah, ya, kan tulisannya kalau bahasa Indonesia kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lagi takbir Allahu Akbar, jangan. Allah pakai lafaz jalalah. Kemudian takbir harus pakai lafaz takbir akbar, Allahu Akbar, ya. Kemudian tertib antara dua lafaz, Allahu Akbar, gitu ya. Jangan Allah Akbar, jangan gitu. Tertib dijelaskan lagi dalam poin berikutnya. Ya, tidak boleh memanjakan hamzah. Ya, tertib itu dijelaskan lagi, tidak boleh memanjakan hamzah pada saat lafaz Allah, karena merubah arti. Contoh, Allahu Akbar. Pernah nggak dengar orang takbir begitu? Jadi imam nih, Allah. Nah, itu nggak boleh. Pakai wow. A-nya dipanjangin, itu nggak boleh. Yang pertama yang kita bahas, A-nya dipanjangin. Allah, A-nya dipanjangin, itu nggak boleh. Itu merubah arti. Artinya apa? Tadinya Allah Maha Besar, pernyataan menjadi pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Pertanyaan itu menyaksikan artinya. Apakah Allah Maha Besar? Gitu. Allahu Akbar, artinya menyaksikan. Allah Maha Besar, gitu. Kalau bahasa Arab, A-nya alifnya ada 2, itu boleh dibaca panjang. Allah tuh, artinya apakah Allah Maha Besar? Hati-hati. Ada imam yang begitu. Allah, nah, itu nggak sah Pak sholatnya. Sholatnya nggak sah. Nyari fokus katanya. Sholatnya nggak sah. Panjangin Allahnya. Allahu Akbar. Itu yang berikutnya, tidak boleh memanjangkan ba dalam lafaz akbar. Ba-nya